Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam sukacita di dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini dan kita boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita percaya Roh Kudus yang akan membawa kita untuk datang menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Selamatkanku
perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh lalui hari-hari kami, itu karena kami mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Engkau. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, kami sanggup dan kami mampu bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kami, Allahku yang hidup. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Tuhan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, dalam hidupku. Yesus, Kaulah harapan, Kaulah pertolonganku. Yesus, terima kasih. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan, Kaulah harapan kami, satu-satunya pribadi yang kami andalkan dalam kehidupan kami untuk menghadapi hari-hari kami yang ke depan ini Tuhan. Kami percaya Kau yang akan terus memberikan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berbicara dalam hidup kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Doa saya Tuhan senantiasa memimpin setiap kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan normal yang baru. Sepanjang bulan Juni ini kita sudah belajar tentang facing a new normal, menghadapi normal yang baru. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana menghadapi normal yang baru dengan bersikap visioner. Minggu kedua, kita sudah belajar di dalam menghadapi normal yang baru, kita bersikap rendah hati. Di dalam minggu ketiga atau minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana menghadapi normal yang baru ini dengan bersikap tabah. Pada hari ini tema kita yaitu dalam minggu terakhir di dalam bulan Juni ini, tema kita adalah bersikaplah bertanggung jawab. Bersikaplah bertanggung jawab. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya pribadi yang paling bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri. Satu-satunya pribadi yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Nggak bisa. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjagai diri kita agar burung itu tidak hinggap di kepala kita dan membangun sarangnya di kepala kita. Kita punya tanggung jawab supaya burung itu tidak hinggap di kepala kita dan membangun sarang di kepala kita. Bapak Ibu, kita nggak bisa menghindari banyak hal dalam hidup ini. Kesulitan, tantangan, termasuk tentang pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa hindari. Tetapi kita bertanggung jawab atas hidup kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita meresponinya, sehingga pandemi ini tidak menghancurkan hidup kita, tidak menghalangi kita untuk berkreativitas, untuk beraktivitas, dan tidak mematikan potensi-potensi terbaik dalam hidup kita. Itulah pentingnya kita bertanggung jawab dalam hidup kita. George Washington pernah mengatakan seperti ini. 99% dari semua kegagalan berasal dari orang-orang yang memiliki kebiasaan membuat alasan. Sekali lagi saya baca. 99% dari semua kegagalan berasal dari orang-orang yang memiliki kebiasaan membuat alasan. Suka membuat alasan merupakan wujud dari sikap menghindar dari tanggung jawab. Menghindar dari tanggung jawab. Oleh karena itu, saudara,
Tidak penting alasan kita, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Michael Korda mengatakan seperti ini. Keberhasilan dalam skala besar apapun mengharuskan Anda untuk menerima tanggung jawab. Dalam analisis terakhir, satu kualitas yang dimiliki semua orang sukses adalah kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. Jadi sikap bertanggung jawab ini merupakan salah satu kualitas terpenting dalam hidup kita. Ketika kita hidup bertanggung jawab, maka apapun kesulitan, apapun tantangan, maka kita akan bisa lalui dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, Rasul Paulus mengalami kehidupan yang sangat berbeda ketika sebelum dia menerima Yesus dan sebelum dia melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak penganiayaan, ada banyak penolakan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dengan segala kesulitan, dengan segala penolakan, dengan segala penganiayaan, Rasul Paulus tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan. Bahkan dia tidak membuat alasan sehingga hidupnya tidak produktif. Ada banyak yang berusaha menghalangi dia. Ada banyak hal yang menghambat hidupnya. Tapi Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang paling produktif di dalam Perjanjian Baru. Kebanyakan Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah penganiayaan, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap bisa produktif dalam hidupnya. Bahkan ketika di dalam penjara pun, Rasul Paulus tetap produktif. Tuhan mau hidup kita, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana mungkin ada banyak hal alasan yang bisa membuat kita untuk tidak produktif, untuk tidak berkarya. Sebenarnya alasan itu merupakan wujud dari sikap tidak bertanggung jawab. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Kita menyikapinya dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika menghadapi masa-masa aniaya, menghadapi tantangan, menghadapi penolakan? Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Dia menyesuaikan dirinya. Dia melatih dirinya. Mendisiplin dirinya. Dia tidak tunggu keadaan baik supaya dia berkarya. Dia tidak tunggu keadaan bisa menerima dia baru dia bisa melakukan pelayanan. Tapi yang dia lakukan adalah dia bertanggung jawab, melatih tubuhnya, melatih dirinya, sampai dia bisa menaklukkan, mengalahkan segala kesulitan, segala tantangan yang terjadi dalam hidupnya, Bapak Ibu. Rasul Paulus sadar bahwa dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Jadi kesulitan, tantangan tidak membuat dia kecil hati, tidak membuat dia bersembunyi, tidak membuat dia hidup dalam ketakutan.
tetapi dia latih dirinya. Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia bertanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam dirinya. Dia bertanggung jawab atas orang-orang yang ia layani. Mari di dalam masa-masa sulit ini, kita tetap mengambil sikap bertanggung jawab. Minimal ada 3 area dalam hidup kita di mana kita harus mempertanggungjawabkannya. Di mana kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang pertama, kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Setiap kita punya waktu yang sama, 24 jam 1 hari. 7 hari seminggu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan? Apa yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena memang ada saatnya waktu itu kita tidak miliki lagi. Kesempatan itu kita tidak miliki lagi. Tuhan mau setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pertanggungjawabkan. Dari 24 jam 1 hari, berapa jam kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang penting dan berguna? Berapa jam yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Alkitab menuliskan kita harus perhatikan dengan saksama. Bukan asal-asalan. Bagaimana kita hidup. Bukan cuma sekedar apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Ada 2 kelompok manusia. Yang pertama ada kelompok orang bebal. Ada kelompok orang arif. Selanjutnya dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Saudara tahu bahwa setiap saat kita selalu diperhadapkan kepada 2 pilihan. Di dalam semua waktu yang Tuhan percayakan, 24 jam 1 hari, selalu ada 2 pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita sedang berkenan kepada Tuhan atau kita sedang berkenan kepada iblis? Apakah kita sedang melayani Tuhan atau sedang melayani iblis? Apakah kita sedang di pihak Tuhan atau kita di pihak iblis? Tidak ada di tengah-tengah. Makanya kita harus bijaksana. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan. Dikatakan tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan butuh usaha, saudara. Di tengah-tengah masa pandemik ini, di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa-masa ketidakpastian ini, kita harus sungguh-sungguh dengan waktu yang ada, berusaha mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupku, apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam keluargaku, apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam pelayananku, apa sebenarnya kehendak Tuhan di generasi kami ini.
Alkitab katakan Daud melakukan kehendak Bapa di zamannya. Saya percaya Tuhan itu pemegang kendali atas sejarah dunia. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Dia izinkan sesuatu terjadi, ada kehendaknya yang ingin Dia nyatakan. Mari kita sungguh-sungguh dengan waktu yang ada mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berusaha mencari kehendak Tuhan. Kita tidak panik. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan keadaan. Tetapi kita serius mencari apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupku. Yang pertama, kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan percayakan. Dengan waktu yang Tuhan percayakan, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh berusaha mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua saudara, kita bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan saudara. Dan di dalam pilihan itu kita harus memutuskan. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Sebagai makhluk yang agung dan mulia. Yang memiliki akal dan pikiran. Tuhan kasih kita kemampuan untuk memilih. Dan setiap pilihan-pilihan kita itu mengandung konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab atas setiap pilihan dan keputusan-keputusan kita. Saya seringkali orang datang konseling kepada saya. Mereka marah, mereka kecewa, mereka nggak bisa terima atas perlakuan pasangannya, atas hidup mereka. Biasanya saya tanya seperti ini. Dulu waktu kamu menikah, apakah ada yang paksa? Tidak. Kenapa kamu menikah dengan dia? Ya karena saya cinta. Kalau kamu cinta, kenapa kamu menyesal? Bukankah pasanganmu itu merupakan pilihanmu? Bukankah sebelum kamu menikah dengan dia, harusnya kamu sudah kenal karakternya? Sudah tahu pola pikirnya? Harusnya di dalam pernikahan tidak ada penyesalan. Kecuali kalau kita menikah itu dipaksa. Dan ketika kita dipaksa pun kita yang memilih kita mau atau tidak. Jadi sebenarnya ketika kita mulai menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya sikap tidak bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Apa yang terjadi bagi kita hari ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dan apa yang kita putuskan hari ini, respon kita hari ini, keputusan kita hari ini di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini akan menentukan siapa hidup kita setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan mungkin 50 tahun ke depan. Oleh karena itu saudara, bijaklah di dalam membuat keputusan. Karena kita harus bertanggung jawab di dalam semua keputusan-keputusan kita. Berpikirlah jangka panjang. Carilah kehendak Tuhan. Carilah apa maunya Tuhan sebelum membuat keputusan. Ada orang bilang gini, penyesalan itu selalu datang terlambat. Selalu datang di belakang. Kalau datang di depan itu pendaftaran katanya. Kalau penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau datang di depan itu pendaftaran. Makanya sebelum mendaftar saudara, pikirkan baik-baik. Gumulkan baik-baik. Doakan baik-baik. Saya selalu katakan, khususnya untuk 3 hal. Khususnya untuk 3 hal.
Sebelum saudara memutuskan untuk 3 hal ini, gumulkan baik-baik. Pikirkan efeknya ke depan tentang keselamatan. Jangan bermain-main tentang keselamatan, tentang agama. Karena ini menyangkut kekekalan, saudara. Kekekalan. Tentang keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jangan bermain-main dengan ini. Yang kedua, ketika engkau memutuskan tentang pekerjaan, gumulkan baik-baik. Karena apa? Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik bagi kita. Di dalam pekerjaan itu Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan membawa kita kepada panggilannya. Tuhan membawa kita ke dalam pengenalan yang benar akan Dia. Jadi sebelum saudara bekerja di sebuah perusahaan, atau di mana saja, atau buka usaha apa saja, gumulkan baik-baik. Apakah itu kehendak Tuhan bagi kita? Karena di sana Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Karena di sana Tuhan membentuk karakter kita. Karena di sana Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Yang ketiga, sebelum membuat keputusan ini, yang saudara harus gumulkan, doakan baik-baik. Dalam memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Tuhan sudah tetapkan memang jodoh kita. Tetapi Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih dengan yang Tuhan tetapkan atau yang kita inginkan. Karena itu berdoalah sungguh-sungguh. Jangan sembarangan cari jodoh. Gumulkan baik-baik. Karena kalau saudara menikah dengan si A, dibandingkan dengan menikah dengan si B, itu hasilnya pasti berbeda. Anaknya pasti berbeda. Nanti kualitas di dalam pekerjaan pasti berbeda. Di dalam pelayanan pasti berbeda. Makanya kalau saudara salah dalam memilih jodoh, saudara sedang membawa neraka turun dalam hidup saudara. Gumulkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Dan setelah saudara memutuskan, bertanggung jawab atas keputusan itu. Jangan salahkan orang lain atas keputusan itu. Jangan salahkan Tuhan atas keputusan itu. Saya seringkali menemukan orang konseling kepada saya. Kita sudah larang, jangan kamu ke situ. Jangan menikah dengan orang itu. Setelah menikah 1-2 tahun datang nangis-nangis bilang, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Kenapa? Bukan Tuhan yang mengkehendaki, itu hasil dari keputusan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita bertanggung jawab atas setiap talenta dan potensi yang Tuhan berikan. Yang pertama tadi, kita bertanggung jawab atas waktu. Yang kedua, kita bertanggung jawab atas setiap keputusan-keputusan kita. Yang ketiga, kita bertanggung jawab atas setiap talenta atau potensi yang Tuhan telah berikan. Dalam Matius 25, kalau saudara nanti baca semua kisah tentang talenta, saya cuma baca 2 ayat. Matius 25, ayat 15 dan 19. Di ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah berikan kita talenta. Minimal 1. Minimal 1. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak produktif. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan berikan? Alkitab katakan, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan yang 5 mengembangkannya jadi 10, yang 2 mengembangkannya jadi 4, yang 1 menyembunyikannya.
Kalau saudara baca kisah itu, yang menyembunyikan 1 talenta, Tuhan marah, Tuhan murka. Dia bilang, engkau hambaku yang jahat dan malas. Tuhan gak suka dengan orang malas, saudara. Dia jahat karena dia berpikir negatif sama Tuhan. Dia malas karena dia sembunyikan talenta itu. Saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita? Apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan? Satu saat, setiap talenta yang Tuhan berikan, Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari kita. Sudahkah kita pakai semua yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kepentingan dan untuk kemuliaan Tuhan? Kita hanya sibuk dengan keinginan kita sendiri, sibuk dengan hawa nafsu kita, sibuk dengan ambisi kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 ini, mari kita bangun sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawablah atas setiap waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bertanggung jawablah atas setiap keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, bertanggung jawablah atas talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saya percaya di masa-masa sulit, di dalam menghadapi normal yang baru ini, kalau kita membangun sikap bertanggung jawab dan kita melakukannya bersama dengan Tuhan, maka masa-masa sulit ini kita akan bisa lalui dengan baik dan kita akan tampil sebagai pemenang. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat setiap keputusan-keputusan yang sudah kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan buat semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk bersikap bertanggung jawab atas semuanya itu. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu di atas semuanya itu. Sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka saat ini berada. Engkau yang membawa jemaat-Mu masuk ke dalam rencana-Mu. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu untuk mengembangkan setiap potensi talenta yang ada pada diri mereka. Jauhkan setiap kami dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini. Pakai setiap kami anak-anak-Mu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, anak cucumu akan
akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang mengalami berkat dan kasih karunia Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online selanjutnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, khususnya Jemaat MDC Tulung Agung yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.